Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Parlemen Newsroom kembali hadir untuk Anda. Dan dalam program ini kami akan menginformasikan terkait berita teraktual dari kinerja DPR RI serta analisa mendalam isu terkini yang menyoroti pemberitaan di DPR RI. Bersama saya Yasmin Alvina, inilah Parlemen Newsroom selengkapnya. Kita awali Parlemen Newsroom dengan berita pertama pemirsa. Menuju tahun politik, edukasi dan sosialisasi mengenai pemilu diperlukan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi publik. Oleh karena itu, Komisi 1 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI untuk mengimplementasikan program edukasi pemilu pada masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyampaikan, TVRI dan RRI memiliki kesempatan untuk memberi edukasi pemilu ke masyarakat, terutama pada calon pemilih pemula melalui siaran televisi dan radio. Program siaran edukasi pemilu bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Tahun depan menjadi lebih penting menurut saya. Tahun depan adalah tahun politik ya. Jadi sebelum tahun depan tentu saja kita tahu bahwa tahapannya pemilu itu dimulai dari tanggal 28 November. Nah, sebaiknya sih memang program-programnya itu program edukasi untuk pemilih. Tadi RRI ada menyinggung soal itu. Tapi semuanya kita tidak berburuk sangka ya. Kita tetap positif thinking dan kemudian berharap bahwa mereka, RRI dan TVRI adalah tools atau alat untuk edukasi, entertainment begitu ya. Dan ini penting diberikan keleluasaan ke mereka untuk bergerak. Nah, oleh karena itu juga trust dari kita ini seharusnya memang bisa mereka kerjakan dengan program-programnya yang ditawarkan. Lebih lanjut, sosialisasi pemilu diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemahaman terkait demokrasi. Masyarakat diharapkan bisa menjadi pemilih cerdas dengan memahami visi, misi, dan program kerja calon, serta bijaksana dalam menerima informasi agar terhindar dari berita bohong atau hoax. Andini dan Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, memasuki bulan Juni tahun 2023, indeks El Nino di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah aktif berkoordinasi dengan BMKG untuk meminimalisir dampak kekeringan fenomena El Nino di Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sigit Susiantomo menegaskan, pemerintah bersama BMKG perlu melakukan mitigasi bencana dan modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Jumlah debit hujan terlihat mulai berkurang dari debit rata-rata per tahun sejak awal bulan Juni 2023. BMKG memperkirakan fenomena El Nino akan terjadi pada bulan Juni hingga Oktober mendatang. Ini harus diantisipasi, oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan mitigasi ya El Nino ini dengan cara melakukan modifikasi iklim. Apakah itu dengan hujan buatan ya, dan tentu kami berharap itu ada anggarannya karena tadi Bu Kepala BMKG mengatakan bahwa anggarannya tidak di BMKG. Kami berharap agar pemerintah memastikan ya bahwa warning yang sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Kepala BMKG itu bisa diantisipasi dan kemudian melakukan mitigasi semaksimal mungkin, termasuk diantaranya kalau perlu dengan modifikasi cuaca dan iklim itu tadi. Komisi 5 DPR RI berharap masyarakat tidak mengalami fase kekeringan yang berkepanjangan, yang berdampak terhadap produktivitas pertanian di Indonesia. Modifikasi cuaca diharapkan dapat meminimalisir dampak dari fenomena El Nino. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait maraknya tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri dengan menyediakan kanal informasi yang dapat diakses masyarakat untuk melakukan pelaporan dan pengaduan terkait TPPO. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyampaikan banyaknya WNI yang menjadi korban TPPO membuktikan bahwa pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif tentang bahaya dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah perlu menyediakan sarana komunikasi untuk melaporkan adanya TPPO pada penyaluran tenaga kerja, tempat pengaduan korban, dan sebagai tempat untuk memperoleh informasi pekerjaan yang resmi sehingga masyarakat tidak tertipu oleh tindak pidana perdagangan orang. Kemudian melakukan semacam sosialisasi dan edukasi. Tapi yang paling penting adalah
sarana komunikasi, saluran komunikasi bagi masyarakat ketika dia melihat ada sesuatu yang aneh atau informasi-informasi terkait dengan ketenaga kerjaan, sehingga dia tidak mudah ditipu. Nah, itu yang hari ini sangat kurang. Jadi tidak ada sarana atau tidak ada channel, tidak ada saluran mereka untuk menyampaikan ya sesuatu ketika mereka berhadapan dengan hal-hal yang barangkali itu menggiurkan, tapi sebenarnya adalah bahagian dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya saluran komunikasi tersebut, diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat terkait modus operandi dan cara pelaporan penyalur tenaga kerja yang terindikasi melakukan TPPO dan mencegah timbulnya korban selanjutnya. Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk waspada terhadap ancaman penyakit pada hewan ternak dan mengendalikan stabilitas harga daging. Anggota Komisi 4 DPR RI Yesi Melania meminta Kementerian Pertanian untuk memastikan tim kelayakan dan kesehatan hewan kurban ada di setiap daerah. Mengingat adanya serangan wabah penyakit baru, yakni Lumpy Skin Disease atau LSD yang menyerang sapi dan kerbau di beberapa wilayah Indonesia. Guna mencegah penyebaran penyakit LSD, pendistribusian vaksin untuk hewan kurban harus segera dilakukan. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk vaksinasi hewan kurban diperlukan. Yang pertama kan kita tahu bahwa wabah sekarang penyakit juga sudah banyak. Sekarang bermunculan yang baru namanya LSD. Kemudian PMK juga belum zero case. Dan memang harus ada upaya cepat dari pemerintah. Dan tadi juga kami mendorong supaya tim dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu bisa linear sampai ke daerah, sampai ke dinas kabupaten untuk memastikan tim pengawas kesehatan dan kelayakan hewan yang akan menjadi kurban untuk di Idul Adha nanti itu dipastikan. Untuk kami juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Karena ini kan terjadi ibaratnya di tengah anggaran sudah berjalan. Jadi beberapa mungkin dari lintas direktorat yang bisa kita olah anggaran itu untuk pengadaan vaksin. Dan juga kita mendorong distribusi vaksin ke setiap daerah itu juga bisa dipercepat. Lebih lanjut, Yesi mendorong pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, salah satunya daging, yang cenderung mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Keagamaan. Diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan daging. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengkritisi pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini harus dikaji kembali serta diawasi secara ketat karena berpotensi merusak lingkungan, merugikan masyarakat, nelayan, dan juga negara. Menanggapi dikeluarkannya peraturan pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin menyebut kebijakan ekspor pasir laut perlu dikoreksi dan diteliti dengan seksama, terutama dari aspek dampak terhadap lingkungan serta dampak ekonomi terhadap nelayan dan negara. Pasalnya, penambangan disebut tidak hanya mengangkat sedimentasi di laut, tetapi juga unsur-unsur mineral yang terkandung di dalamnya. Apakah kita yakin itu tidak terangkut mineral yang berharga ya, bukan hanya sedimentasi. Yang kedua, tentu apakah tidak berdampak kepada sisi lingkungan, juga terhadap nelayan, termasuk juga keselangsungan pulau-pulau kecil kita. Nah ini tentu pemerintah harus mengevaluasi secara komprehensif, bukan hanya dari sisi ekonominya saja. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta pemerintah berpikir strategis karena eksploitasi pasir laut yang berlebihan dapat mengancam kedaulatan negara. Berkaca dari pengalaman masa lalu, di mana Singapura yang memperluas kawasan di antara Selat Malaka menuju perbatasan Indonesia dengan mengimpor pasir laut dari Indonesia. Nggak ada rumusnya pasir lautnya disedot kemudian menjadi sehat. Justru menjadi rusak iya. Oleh karenanya saya kira di stop, kendalikan, karena kalau sudah dibuka, jangankan pasir laut, ikan aja masih banyak dicuri sampai sekarang. Kalau sudah dibuka itu banyak kemungkinan untuk melakukan kejahatan di bidang perdagangan pasir laut. Rifki, Panji, dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan membahas secara mendalam terkait dengan kebijakan ekspor laut yang ditolak oleh DPR RI. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Parlemen Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Parlemen Newsroom pemirsa. Setelah 20 tahun ekspor pasir laut dilarang di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 lalu, secara tiba-tiba di bulan Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi yang mengizinkan ekspor pasir laut ke luar negeri. Padahal dilarangnya ekspor pasir laut di era Presiden kelima Megawati tersebut bukan tanpa alasan. Ekspor pasir laut dinilai dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi pada negara. Ada apa sebenarnya? Siapa yang diuntungkan jika ekspor pasir laut diperbolehkan kembali? Bukankah ini akan menimbulkan kerusakan pulau dan merugikan para nelayan? DPR RI sangat menolak kebijakan ekspor pasir laut karena dinilai lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Kami akan membahasnya lebih lanjut, khususnya pandangan DPR RI terkait dengan carut-marut kebijakan ekspor pasir laut. Ya pemirsa, namun pemerintah berdalih bahwa pemberlakuan PP nomor 26 tahun 2023 ini bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama adalah menjaga laut. Menjaga laut dari proses oseanografi yang akhirnya akan membuat adanya pulau timbun yang nantinya akan menutup akses nelayan. Tetapi pemerintah justru mengatakan bahwa pengerukan pasir itu akan membuka akses nelayan. Dan juga hasil sedimentasi pasir nanti itu bisa dilakukan untuk reklamasi, yaitu proyek di dalam negeri. Selanjutnya pemirsa, pemerintah juga mengatakan bahwa hasil sedimentasi ini bisa untuk pembangunan infrastruktur pemerintah, lalu juga bisa untuk pembangunan sarana prasarana untuk pelaku usaha, dalam hal ini berarti bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Dan yang terakhir adalah ekspor pasir laut. Ini adalah poin terakhir di PP nomor 26 tahun 2023. Di mana ekspor pasir laut ini diperbolehkan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Namun yang menjadi pertanyaan pemirsa, dari mana masyarakat tahu bahwa kebutuhan di dalam negeri ini sudah terpenuhi? Siapa yang mengawasi? Dan bagaimana bisa menjamin akan ada proyek-proyek ilegal yang mengeruk pasir di tanah air? Tentunya ekspor pasir laut ini sangat ditentang oleh sejumlah masyarakat, sejumlah elemen masyarakat. Ada dari aktivis lingkungan hidup yaitu Afdilah dari Greenpeace yang menyatakan bahwa ini adalah rekayasa pemerintah untuk mempermudah ekspor pasir laut. Karena dari dalih pemerintah dari menjaga laut tadi, membuka akses nelayan itu tidak demikian hasilnya, tetapi justru akan merusak ekosistem. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga sependapat, yaitu ia sangat berharap bahwa keputusan ini semoga dibatalkan, kerugian lingkungannya akan jauh lebih besar. Dan juga anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Slamet, ini mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini belum siap untuk mengawasi adanya ekspor pasir laut ataupun juga nanti pengerukan pasir di tanah air. Karena alat yang belum tersedia ataupun tim-tim yang juga masih dalam persiapan ini tidak bisa menjamin akan berlangsung baik ekspor pasir laut ini. Alih-alih ingin meningkatkan ekonomi negara, justru nantinya akan meningkatkan kemiskinan. Saya akan menjabarkan pemirsa terkait apa saja kerugian dari aspek mana saja akan adanya ekspor pasir laut ini. Pertama adalah lingkungan. Jelas pengerukan pasir laut atau ekspor pasir laut ini akan merusak ekosistem, lalu akan merusak kontur dasar laut, air menjadi keruh sehingga ikan tidak bisa bertelur dan rumah ikan itu berpotensi hancur pemirsa. Yang kedua adalah kerugian ekonomi, akan adanya potensi praktik tambang pasir ilegal, karena tadi juga minim pengawasan, keuntungan bisa berpihak pada asing dan juga keuntungan bisa berpihak pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang larinya nantinya akan nelayan yang dirugikan. Nelayan tidak bisa memiliki ruang tangkap, lalu juga tidak bisa melaut. Apabila para nelayan protes, juga bisa berpotensi nelayan ini dikriminalisasi karena memang nelayan merupakan kaum rakyat kecil. Ini juga ada tanggapan dari anggota DPR RI Bambang Purwanto, Komisi 4 DPR RI juga dari fraksi Partai Demokrat, bahwa ini adalah berbahaya dampak dari pengerukan pasir laut. Mencermati dampak tersebut, ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ini sangat gegabah dalam memberlakukan PP nomor 26 tahun 2023. Dan tidak hanya itu, ada juga tanggapan dari anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai
maksud kami fraksi Partai Nasdem, bahwa ia juga sangat tidak mendukung adanya ekspor pasir laut ini. Dan berikut kami lampirkan cuplikan wawancaranya melalui laman media sosial YouTube DPR RI. Nah, bersamaan dengan itu juga dengan dikeluarkannya PP 26 ya, membolehkan eksploitasi pasir, saya khawatir kalau itu nanti akan terjadi sama seperti investasi di bidang kehutanan dan pertambangan dulu. Nah, karena itu risiko yang kita dapatkan sampai hari ini tidak juga terlihat upaya perbaikannya. Khawatir kalau nanti lingkungan bertambah rusak lagi. Selanjutnya pemirsa, pada 12 Juni lalu Komisi 4 DPR RI mengundang Kementerian KKP untuk membahas ekspor pasir laut ini lebih lanjut. Masih satu suara dengan anggota Dewan lainnya, Andi Akmal mempertanyakan peraturan ini. Apa alasan ilmiahnya? Pertanyaan-pertanyaan serupa juga dilontarkan dari anggota lain dan DPR RI mengusulkan adanya fokus group discussion bersama Komisi 4 beserta para stakeholders yang dapat memberikan masukan terkait peraturan ekspor pasir laut. Ya, menanggapi diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut dari Presiden Joko Widodo, ini juga ada sorotan media internal di mana anggota Komisi 6 ini juga meminta pemerintah tidak sembrono membuka larangan ekspor pasir laut. Lalu juga ada sorotan dari media nasional yang benar-benar membuat headline DPR kritik kebijakan Jokowi buka lagi ekspor pasir laut. Dan juga tentunya dari aktivis lingkungan ini sangat menyesalkan pemerintah buka ekspor pasir laut. Jadi di sini media nasional juga sependapat dengan DPR RI. Tentunya juga sebagai masyarakat kita juga patut untuk mengawal kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak pada rakyat. DPR RI tentunya juga terus berusaha keras agar peraturan ini segera dicabut demi mensejahterakan nelayan dan juga kaum kecil yang akan sangat dirugikan akibat peraturan diperbolehkannya ekspor pasir laut ini. Kami akan membahas kembali terkait pemberitaan polemik ekspor pasir laut dari sorotan media nasional dan langkah-langkah Biro Pemberitaan Parlemen untuk menyebarluaskan informasi terkait keterlibatan DPR RI dalam menentang peraturan tersebut demi kepentingan lingkungan dan masyarakat. Tetaplah bersama kami di Parlemen Newsroom. Anda kembali di Parlemen Newsroom pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah sedikit membahas terkait dengan polemik kebijakan ekspor pasir laut. Dan saat ini saya sudah kehadiran dua teman diskusi saya, yaitu Bapak Indra Palevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dan juga Mas Aryawan, Ketua Pressroom KWP DPR RI. Terima kasih atas kehadirannya di Parlemen Newsroom kali ini. Mungkin saya ke Pak Indra dulu, Pak. Ya. Jadi ini banyak sekali anggota DPR yang menentang adanya ekspor pasir laut ini. Iya. Baik dari Komisi 4, Komisi 6, dan juga Komisi 7. Iya. Ini tentunya sikap dari DPR RI ini berpihak pada masyarakat. Kalau Bapak melihat ini, apakah ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk penguatan DPR RI itu memang benar-benar pro rakyat, Pak? Iya, jadi Presiden beberapa waktu yang lalu mengeluarkan izin ya, pembukaan kembali keran ekspor laut ya, melalui PP nomor 26 tahun 2023 yang sebenarnya sebelumnya sudah dilarang ya. Tentu dapat respon dari beberapa anggota DPR, dari beberapa komisi yang terkait, baik 4, 6, yang mereka menilai ini dapat memberikan kerugian besar terhadap negara akibat timbulnya dampak kerusakan lingkungan. Nah, isu ini di lingkup Biro Pemberitaan kami angkat sebagai salah satu agenda setting kami di pekan kemarin ya, karena tentu dengan banyaknya kritik dari beberapa anggota DPR terkait dengan kebijakan ini, ia menunjukkan bahwa DPR peduli kepada kepentingan masyarakat lebih luas, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan. Ya. Oleh karena itu, sikap DPR terkait dengan terbitnya ini kita angkat sebagai satu isu yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bagaimana DPR memberikan respons terhadap kebijakan itu demi lingkungan yang tetap baik, ya,
dan juga kepentingan masyarakat juga yang lebih luas. Saya pikir itu sih. Baik, dari Pak. kami. Ya. Lalu momentum ini dengan tersorotnya kinerja DPR RI dalam menolak ekspor pasir laut ini kan ada dua akibat yang benar-benar dilontarkan begitu. Ada kerusakan lingkungan dan juga kerugian nelayan ataupun masyarakat kecil. Nah, dari upaya Biro Pemberitaan Parlemen sendiri, kira-kira mana Pak yang harus didahulukan untuk dipublikasikan kepada masyarakat? Ya, framingnya sama ya. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Ya. Nelayan juga harus dilindungi tentu ya. Tapi juga kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu isu global juga tetap harus dikemukakan. Jadi framing kita dua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam agenda setting kami minggu lalu ya. Itu DPR meminta pemerintah terkait dengan komitmennya dalam upaya melindungi lautan sesuai dengan hasil perjanjian laut internasional yang disepakati oleh PBB. Ya. Juga terkait krisis iklim yang dialami Indonesia akibat kerusakan lingkungan. Di sisi lain, nelayan juga tidak boleh dirugikan. Ya. Seperti itu. Baik Pak, saya ke Mas Ari sekarang. Jadi banyak sekali pemberitaan dari media nasional yang menyoroti ini DPR memang tidak setuju, dan tidak setuju. Lalu tetapi ada juga sorotan media nasional yang menyebut bahwa ini dari pakar ya Mas ya, pasir laut untungkan oligarki dan kapitalis, ini bisa menjadi mobilisasi politik tahun 2024 karena kita menuju tahun politik. Dari segi pemerintah ini bisa dikatakan ini caper begitu karena mau menarik investor dan meraup keuntungan. Tetapi dari segi DPR ada juga yang menyatakan apakah ini caper juga sama masyarakat. Bagaimana Mas Ari melihat ini? Ya, jadi intinya apa yang dilakukan oleh DPR hari ini, termasuk tadi ada penolakan dari beberapa komisi, lintas komisi, ini juga menjadi masukan untuk pemerintah itu sendiri. Berarti secara tidak langsung DPR yang menyuarakan daripada suara rakyat ini menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan itu. Karena apapun yang dilakukan oleh DPR, seyogyanya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aspirasi masyarakat. Lalu ada juga ini kan terkait mau menuju tahun politik. Ada juga tadi kan yang menolak ini kan Komisi 4, Komisi 6, juga Komisi 7. Dari pembahasan dari DPR dan juga Menteri SDM, ini Menteri SDM diberondong anggota DPR soal tumpang tindih aturan ekspor pasir laut. Jadi di samping kerugian lingkungan, lalu juga merugikan nelayan, ini juga ada kerugian tentang berpotensi menimbulkan sengketa karena tumpang tindih aturan. Ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi 7 Maman Abdurrahman dari fraksi Partai Golkar. Bagaimana Mas Ari melihatnya? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan banyaknya kritik, saran ataupun masukan baik dari anggota dewan, dari pakar, kemudian dari masyarakat, ini berarti secara tidak langsung tadi meminta pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ulang baik dari sisi aturan, kemudian melihat juga dari sisi dampak ketika aturan itu dilakukan, apalagi tadi misalkan ada tumpang tindih aturan, itu berarti menjadi koreksi agar supaya pemerintah ke depan bisa memperbaiki dari sisi aturan terlebih dahulu, kemudian melakukan kajian-kajian yang jauh lebih matang dan komprehensif. Baik, kita ke Pak Indra lagi. Tadi di samping banyaknya sorotan ke DPR RI bahwa DPR RI dinilai ini sudah langkahnya sudah tepat untuk menolak ekspor pasir laut. Cuma ada juga nih Pak, headline berita yang agak menggiring sedikit, walaupun bukan dari bukan DPR RI, tapi kan ini ada headline-nya begini, Ketum Hanura Usman Sabtaodang dukung Jokowi ekspor pasir laut. Ini kan Hanura kan partai Hanura yang mendukung pemerintah. Kalau orang awam mungkin Pak, ini jangan-jangan nih partai kaitannya sama DPR gitu kan. Bagaimana kira-kira upaya pemberitaan parlemen untuk meluruskan berita-berita yang bisa mengindikasi DPR itu nanti citranya jatuh lagi Pak? Oh ya, kalau terkait dengan headline berita itu ya atas nama Ketua Umum Partai Hanura, pada periode ini memang Partai Hanura tidak ada di dalam DPR RI ya.
periode sebelumnya ada. Sehingga memang suara partai itu bisa jadi berbeda dengan suara DPR secara kelembagaan, apalagi partai tersebut tidak ada di dalam kursi di DPR RI gitu ya. Nah, kita bisa menjelaskan memang fraksi-fraksi di DPR RI itu adalah kepanjangan tangan partai, tapi tentu juga kita melihat ya, apalagi tadi Hanura tidak ada di DPR RI, harus bisa membedakan mana suara dari DPR secara kelembagaan yang tadi disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 4, Komisi 6, dan juga Komisi 7, mana yang suara partai ya. Kira-kira harus jelas masyarakat bisa memahami positioning DPR secara kelembagaan dengan partai politik di luar yang ada di DPR. Baik, saya ke Mas Ari lagi. Ini karena polemik dari ekspor pasir laut ini, akhirnya Komisi 4 menginisiasikan untuk fokus group discussion nih Mas, sama beberapa stakeholders yang terlibat, termasuk aktivis atau pakar, nelayan, dan kementerian-kementerian terkait. Kalau dari Mas Ari sendiri, kira-kira bagaimana inisiatif DPR RI ini? Dan harapan Mas Ari terkait sikap DPR pada saat FGD nanti. Oke, jadi kalau saya tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPR ketika membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dalam rangka untuk menyerap aspirasi publik. Dengan adanya FGD tentu yang tadi disampaikan bahwa di situ banyak elemen masyarakat yang dilibatkan, berarti secara tidak langsung DPR menjalankan salah satu fungsinya menyerap aspirasi terkait dengan atau memperdalam terkait dengan pasir laut ini yang akan kemudian menjadi polemik gitu kan. Nah, masukan-masukan dari masyarakat tersebut itu akan menjadi catatan untuk DPR kemudian menyampaikan apa yang sudah dirangkum, apa yang sudah didapat bisa disampaikan ke pemerintah. Jadi bukan hanya suara dari komisi terkait, tapi juga memang suara dari berbagai elemen masyarakat yang juga menyuarakan hal yang sama seperti itu. Baik, kalau ke Pak Indra nanti pada saat FGD berlangsung, kira-kira bagaimana tim Biro Pemberitaan Parlemen mengoptimalkan sosialisasinya dari hasil FGD ini Pak? Oh iya, karena ini adalah salah satu agenda setting ya yang menjadi fokus juga dari Biro Pemberitaan untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu pada saat FGD tadi teman-teman dari Biro Pemberitaan akan bukan sekedar meliput tapi juga mengambil poin-poin penting dari hasil FGD itu untuk bisa kita amplifikasi bagaimana aspirasi, masukan dan pandangan beberapa kelompok tadi, baik masyarakat, pakar maupun anggota DPR sendiri, untuk bisa kita sampaikan dalam forum resmi di rapat kerja dengan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Indra Palevi dan juga Mas Aryawan atas kehadirannya di Parlemen Newsroom kali ini. Dan semoga masyarakat juga dapat tercerahkan dengan baik ya Pak ya, dan pemerintah dan juga DPR ini bisa meramu bagaimana kebijakan yang benar-benar adil demi masyarakat dan juga negara yang akhirnya bisa benar-benar mendapatkan keputusan yang bijak begitu. Oke, atas nama Biro Pemberitaan Parlemen dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Yasmin Alvina pamit undur diri, sampai jumpa di Parlemen Newsroom selanjutnya.